sekarang coba ketua kelas ini dulu, jangan. Baik, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, jadi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Mungkin di antara kita ada di sekalian belum tidak terlalu asing untuk mendengarkan kata-kata Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Kalau sudah kita dengar kata-kata ini pasti berkaitan dengan sejarah tentang bagaimana kebangkitan Islam. Tapi sebelum terlebih dahulu akan menjelaskan di mana sebenarnya kedudukan dinasti Bani Umayyah ini. Ada yang tahu posisi daripada perkembangan dinasti Bani Umayyah ini? Baik. Ada yang tahu? Belum ya? Nah, baik, di sini akan kita jelaskan. Jadi pertama, Islam ini bangkit ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa baginda Rasulullah SAW ini, sesuai sebagaimana sejarah, kurang lebih 23 tahun Rasulullah SAW membangun daripada Islam ini lewat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW ini meninggal, lalu kemudian kepemimpinan Islam kembali kepada siapa? Khulafaur Rasyidin. Itu kanan. Khulafaur Rasyidin. Ada 4 ya, Khulafaur Rasyidin. Ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, lalu kemudian yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ini meninggal, maka kemudian kepemimpinan Islam pun beralih kepada siapa? Yang tahu? Anak daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Beliau adalah putra daripada Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putra daripada Ali bin Abi Thalib, cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah Sayyidina Hasan ini meninggal ataupun kepemimpinan tanpa kepemimpinan Islam ini beralih kepada wilayah yang dinamakan dinasti Umayyah. Maka Umayyah yang akan berkuasa pada waktu itu dia dinasti Umayyah, kerajaan dinasti Umayyah ya. Nah, maka siapa pemimpinnya lebih lanjut akan kita jelaskan ya. Adapun kita sebelum memasuki perkembangan daripada ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya dinasti. Di black mapping yang Bapak serahkan ini, termasuk juga diserahkan kepada kalian, berikan kepada kalian, itu juga ada dinasti dijulukan dari sebuah sebutan orang yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian Bani itu adalah tokoh yang terkenal pada waktu itu. Kemudian Umayyah itu adalah tokoh yang berkuasa waktu itu. Umayyah ini adalah nenek moyang daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Inilah pendiri daripada dinasti Umayyah bin Abi Sufyan. Maka kemudian perkembangan selama dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan ini kurang lebih dia memimpin selama 90 tahun. Adik-adik sekalian. Jadi selama 90 tahun ini tentu saja di dalam pemerintahan tidak mulus seperti yang kita inginkan ya enggak? Pasti ada di dalamnya ada bentrok, kemudian ada persaingan politik dan sebagainya. Maka di dalam kepemimpinan beliau ini, di khususnya dinasti Umayyah yang kita bagi menjadi 2. Pertama dinasti Umayyah ketika waktu di Damaskus. Damaskus itu sekarang Suriah. Jadi ibu kotanya Suriah. Kemudian yang kedua ada di perkembangan yang pengetahuan ada di Spanyol atau yang hari ini Cordoba. Cordoba nama daripada pusat kegiatannya. Maka dari itu
kembali lagi kepada kepemimpinan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Dia kurang lebih ada 10 kepemimpinan bergantian, adik-adik sekalian. Maka kita bisa lihat di map mapping yang sudah kakak share itu, ada pertama itu 660 sampai 680 dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri sebagai penggagas, sebagai pendiri daripada dinasti Umayyah ini. Lalu kemudian beliau pun meninggal, kemudian kepemimpinan pun beralih kepada Yazid bin Muawiyah. Masih keluarga, karena kerajaan itu teman-teman, adik-adik sekalian, bukan seperti kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia 5 tahun pergantian, enggak. Tapi kalau kerajaan maksudnya enggak. Dari keluarga itu, maka anaknya turun ke anaknya, turun ke anaknya, seperti itu. Anaknya sudah selesai, maka turun kepada cucunya. Begitu seterusnya. Maka kemudian kepemimpinan pun kepada Yazid bin Muawiyah pada tahun 680 sampai 683. Kemudian berganti lagi kepemimpinan 683 sampai 684 kepada Muawiyah bin Yazid. Begitu seterusnya sampai kepada 10 kepemimpinan terakhir nanti akan dipimpin oleh Marwan bin Muawiyah pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Nah, inilah daripada pergantian kepemimpinan ketika di Damaskus. Nah, baik teman-teman. Lalu bagaimana kita bisa melihat perkembangan ataupun cikal bakal daripada terbentuknya ilmu pengetahuan pada waktu itu? Maka di map mapping juga di share juga, kakak sudah share juga. Ada pertama itu di Khalifah Ubaid bin Syariah al-Juhani. Nah, beliau berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan yang dinamakan sejarah atau riwayat. Jadi ketika itu sudah berkembang tentang riwayat, adik-adik sekalian. Ketika zamannya Khalifah Ubaid bin Syariah al-Juhani. Lalu kemudian kita lihat juga di Abdul Malik Al-Walid atau Abdul Walid. Nah, ini juga kemajuan umat Islam, terutama ketentraman tertib waktu itu ya, selama 10 tahun kurang lebih, maka perluasan wilayah sampai kepada benua Eropa, dari Afrika Selatan sampai kepada Barat Daya yang disebut dengan benua Eropa pada tahun terjadi pada tahun 711 Masehi. Kemudian kita bisa lihat setelah kemudian itu dia juga ketika di kepemimpinan daripada Abdul Walid ini juga menguasai Aljazair menjadi kedudukannya, kemudian termasuk Maroko yang waktu itu pemimpinnya adalah Tariq bin Ziyad. Dia memimpin daripada peperangan lalu menguasai daripada Aljazair kemudian Maroko. Selanjutnya nanti akan menguasai Spanyol. Ketika pemimpin ini akan menguasai Spanyol, maka setelah itu dia menguasai kota-kota lain seperti Sevilla, Algero dan Toledo. Maka dari itu lanjut kita lihat bagaimana keberhasilan daripada yang dinamakan Umar bin Aziz. Nah, maka ketika Khalifah Umar bin Aziz ini ada di sekalian yang sangat terkenal. Sejarah-sejarahnya sangat terkenal sekali. Banyak sekali diceritakan. Maka dia melakukan perlawanan ke wilayah, maka yang dipimpin oleh Panglima Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiri. Maka kemudian dia berhasil dudukan seperti Spanyol, Afrika Selatan dan lain-lainnya. Perkembangan ilmu pada waktu itu adalah fikih dan hadis. Jadi pada waktu ini sangat berkembang sekali. Mungkin sampai di sini sebelum kita masuk kepada perkembangan ilmu di masa dinasti Umayyah ketika di Spanyol. Ada yang mau ditanyakan, ada sekalian? Baik, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu kepada perkembangan ilmu pengetahuan di dinasti Andalusia ataupun di Spanyol. Maka kita lihat kalau di mapping yang kakak share juga, itu juga kurang lebih ada 10 pergantian daripada kepemimpinan, tampuk kepemimpinan. Yang mana setelah runtuhnya dinasti Umayyah ketika di Damaskus, kemudian mereka berpindah kepada dinasti Umayyah ketika di Spanyol, maka penggagasnya adalah seorang yang bernama Abdurrahman ad-Dakhil, yaitu pada masa 756 sampai 728 Masehi. Begitu seterusnya sampai nanti kepemimpinan terakhir yaitu Hisham III pada tahun 1031 terakhir. Daripada kepemimpinan yang terjadi ketika terjadi di Spanyol ya.
Baik, kalau kita lihat keberhasilan yang ada di Spanyol ini sangat luar biasa teman-teman. Maka yang menjadi pusatnya adalah Cordoba, kemudian Abdurrahman yang paling nampak itu adalah Khalifah ke-8 dan Khalifah ke-9, yaitu Abdurrahman An-Nasir dan Haman bin Al-Muntasir. Maka dari itu dia ditandai dengan ada kurang lebih 400.000 memiliki judul buku waktu itu ya. Dalam Universitas Cordoba, Universitas Spanyol waktu itu. Kemudian 491 masjid, lalu 900 pemanggilan umum. Luar biasa teman-teman ya. Sangat luar biasa sekali. Jadi secara umum yang dapat kita ambil petik kesimpulan dari perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah ini, baik di Damaskus ataupun di Spanyol. Ini secara umum dapat kita ambil pertama berkembangnya ilmu pengetahuan yang namanya ilmu kimia. Ya. Nah, yang waktu itu Abu Qasim Abbas Ibnu Farmas yang menggagas waktu itu. Nah, kemudian ada ilmu kedokteran Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang menjadi penggagas. Lalu kemudian sejarah, ada juga bahasa dan sastra. Nah, luar biasa. Jadi kesimpulannya pada waktu itu pun teman-teman, ternyata ilmu pengetahuan sangat luar biasa. Sering kita dengar di sejarah-sejarah ketika di Spanyol itu luar biasa sekali. Ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat. Baik, kalau kita ambil tadi kesimpulan, kemudian setelah itu kita bisa ambil juga apa sih hikmah daripada perkembangan ilmu pengetahuan ini. Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu perkembangan apa hikmah dari kita dapat dipetik hikmah daripada perkembangan ilmu pengetahuan di Damaskus dan Spanyol ini. Baik, Bapak bantu, kakak bantu jawab ya. Yang pertama itu paling tidak ternyata menggagas daripada ilmu pengetahuan ini adalah orang-orang Muslim. Ingat, ternyata yang menggagas adalah orang-orang Muslim. Kalau hari ini maaf ada orang bilang orang-orang Muslim itu kita hari ini hanya memanfaatkan media sosial, memanfaatkan pengetahuan kedokteran, memanfaatkan pengetahuan tentang fikih dan sebagainya itu dari orang-orang Barat. Enggak, ternyata kalau kita lihat dari sejarah ini orang-orang Islam yang menguasai ilmu pengetahuan. Lalu kemudian dengan menguasai waktu itu, yang kedua yaitu ternyata kerajaan dinasti Umayyah ini menguasai hampir 2/3 daripada dunia ya. Dunia dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah ini. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Sebelum kakak tutup, sebenarnya kakak ada sedikit pertanyaan. Boleh untuk diskusi dibagi ini 3 menjadi 2 ya, dibagi 2 menjadi 2, 3. Lalu nanti boleh salah satu dari kelompok untuk menjelaskan saja secara apa itu perkembangan ilmu pengetahuan di Damaskus ataupun di Spanyol. Insyaallah dibagi ya. Ya, ilmu pengetahuan. Boleh cukup ya. Nah, silakan. Ayo, silakan. Siapa yang mau duluan? Boleh, silakan Rizky. Baik, perkembangan ilmu pengetahuan di Damaskus ya, itu mengalami kurang lebih sebanyak 10 kali pergantian. Sekali. Yaitu yang pada pemimpin pertama yaitu Muhammad bin Abi Sufyan. Yang kedua yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid. Yang keempat yaitu Marwan bin Hamka. Dan yang kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima yaitu Abdul Malik
atau Abdul Walid. Yang terakhir yaitu Marwan bin Muawiyah. Ya, bagus. Tepuk tangan. Dari kelompok satu, silakan di Damaskus. Kita harap dari kelompok satu untuk sedikit menjelaskan di bagian Spanyol. Ya, boleh silakan. Ketika tadi kami di kelompok 2 tentang Damaskus, maka yang kami tangkap dari penjelasan Bapak mengenai perkembangan ilmu pengetahuan di Cordoba atau Spanyol, di antaranya di beberapa khalifah kurang lebih 10 khalifah tadi sangat nampak kemajuan yang dibilang dari dinasti ini pada pemimpin atau amir ke-8 dan ke-9 ya. Seperti tadi ada Abdurrahman An-Najir dan Muhammad Al-Muntasir yang mana ditandai dengan berdirinya baru Universitas Cordoba yang memiliki ditandai dengan ada berdirinya Universitas Cordoba, kemudian memiliki 400.000 judul buku, 491 masjid dan 900 pembangunan. Kemudian dari kedua lokasi ini baik di Damaskus dan juga di Cordoba ini kemajuan ilmu pengetahuannya ditandai dengan yang pertama banyak sekali ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu seperti ilmu kimia yang digagas oleh Abdul Al-Qasim Abbas Ibnu Farmas yang mana beliau ini merupakan dasar bagi farmasi yang kaitannya dengan kedokteran, kemudian juga berkembang ilmu kedokteran seperti penggagasnya Abu Al-Qasim Al-Zarqawi yang dikenal dengan ahli bedah, peneliti ilmu penyakit telinga dan lain sebagainya. Kemudian juga berkembang ilmu sejarah seperti penggagasnya Abu Marwan Abdul Malik bin Marwan, dan yang terakhir juga berkembang ilmu bahasa dan sastra seperti penggagasnya Ali Al-Qori. Baik, tepuk tangan. Baik, sebelum ditutup ada satu permainan lagi. Sebagai apa? Sebagai pemantik supaya kita lebih memahami hal ini. Tapi permainannya ini kita berhubungi sejarah, tapi kita dengan selawat aja ya. Jadi Bapak berikan satu spidol ini lalu dijalankan, nanti ketika berhenti maka satu orang boleh bebas apakah dia mau menjelaskan di kemajuan ketika Khalifah Ubaid bin Syariah ataupun Ibnu Umar Abdul Aziz. Boleh ya? Boleh kita coba ya, biar lebih semangat lagi. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayo bisik. Boleh, bebas. Simpel lagi. Karena sebentar lagi kita mau tutup. Baik, menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan pada Abdul Walid, yaitu kemajuannya yaitu umat Islam terang dan tertib, yaitu 10 tahun perluasan wilayah dan Afrika Barat Daya benua Eropa kurang lebih 711 m, dan Aljazair ditundukkan termasuk Maroko, panglimanya Tariq bin Ziyad. Yaitu setelahnya itu perkembangannya yaitu setelah nanti Spanyol ditundukkan maka menyusul kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira dan Toledo. Bagus, tepuk tangan. Ya. Menarik ya. Semuanya kakak rasa cukup memahami. Kasih aplaus untuk kita hari ini. Baik, ini saja mungkin yang dapat kakak sampaikan. Lebih kurang kakak mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mengampun. Kita tutup pertemuan ataupun pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.